yaitu Nabi Mika, ya, Nabi Mika. Nah, kita sudah cukup membahas nabi ini cukup sering sudah ya, maksudnya karena memang pembacaan kita. Dan sekarang kita seterusnya banyak bahas yang nabi kecil ya. Kalau nabi besar itu secara hampir secara keseluruhan kita membahasnya ya. Nabi besar kita secara keseluruhan membahasnya, tapi nabi kecil itu mungkin tidak secara keseluruhan ya. Jadi ada beberapa yang saya pilih, ada beberapa yang saya mungkin tidak bahas ya. Jadi karena ada mungkin beritanya secara umum itu hampir sama ya, mirip, hanya mungkin dinyatakan di dalam pendekatan yang berbeda dengan cara dan konteks masing-masing. Nah, hari ini kita akan saya memilih untuk bicara soal Mika, ya, karena Mika ini mempunyai satu keunikan tersendiri, ya, keunikan tersendiri. Nanti keunikannya akan menjadi satu summary yang akan saya sampaikan di bagian akhir, sehingga ini bisa membawa kepada kita satu perspektif, pengenalan akan firman Tuhan yang bisa membawa kita makin mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Mengasihi Tuhan dan firman-Nya ya. Karena tujuan kita belajar kitab suci bukan untuk memenuhi pengetahuan kita supaya kita nanti semua bisa gitu ya. Asal ditanya langsung kita jawab. Tidak perlu. Kalau gitu itu namanya perlu search engine. Ya, kalau cuma pengetahuan kita nanti jadinya itu search engine. Mungkin kita bisa jadi kemungkinan di teknologi sekarang sudah bisa menciptakan itu namanya apa? AI ya. Jadi kayak orang gitu ya. Modelnya kayak orang, kayak manusia, cuma dia mungkin kayak robot gitu. Ya, mungkin makin lama makin halus ya. Dulu saya lihat yang awal-awal itu AI-nya kayak robot, tapi orang. Tapi lama-lama ini mulai ya lumayan ya, gerakannya mulai bagus. Dan orang memprediksi yang ke depan nanti mungkin manusia bisa menciptakan robot ya dengan kapasitas pengetahuan yang luar biasa, yang bisa mengingat dan ditanya jawab, dan semuanya presisinya tepat sekali. Nah, dan mungkin dia juga bisa mulai luas dan sebagainya. Ya, tapi itu semua kalau Tuhan ciptakan bukan cuma untuk itu. Ya, mau maju bagaimanapun teknologi, manusia berusaha menciptakan manusia dalam tanda kutip gitu ya. Tetapi tetap tidak akan bisa menciptakan seperti yang Tuhan jadikan kita. Ya, oleh sebab itu pada saat kita belajar, selalu saya memberikan penekanan ini yang poin penting. Jadi bukan cuma kita memuaskan kita punya pengetahuan, tetapi kita mengerti bahwa ini itu adalah firman Tuhan. Nah, dengan kita melihat bahwa ini benar firman Tuhan, ini sungguh adalah firman Tuhan. Alkitab adalah kebenaran yang Tuhan nyatakan. Ini wahyu Allah yang sejati. Nah, ini di sini itu baru kita bisa ada relasi di dalamnya, dan itu membuat kita menjadi umat Tuhan, ya, menjadi umat Tuhan. Dan di sana kemudian kita ada yang namanya itu pertumbuhan iman di sana, ya, pertumbuhan iman di sana. Para bapak reformasi itu para teolog itu mereka suka pakai satu istilah yang saya kira kita boleh akrab ya, terus ingat itu, yaitu apa? Yaitu faith seeking understanding. Sekali lagi, faith itu iman, seeking itu adalah mencari, understanding itu pengertian, ya. Jadi kalau dibilang mana lebih dulu, maka pengetahuan dulu atau iman dulu, maka kita lihat pengetahuan semua mau bagaimanapun juga itu harus memimpin kita makin kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, makin beriman ya. Jadi itu faith seeking understanding, artinya beriman meskipun kita kadang nggak ngerti, tapi kita percaya ya, beriman kepada apa yang firman Tuhan katakan, maka di sini bisa menjadikan kita adalah anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Nah, kalau kita meragukan terlebih dahulu bahkan terhadap firman Tuhan, maka di sana tidak mungkin akan terjadi satu relasi yang indah di hadapan Tuhan. Jadi pada saat kita fantil khususnya ya, kalau di dalam bagian ini ya, ini salah satu epistemologi ya. Epistemologi itu adalah cara berpikir. Ini Fantil, Cornelius Fantil, ini khusus salah berpikir yang baik sekali di dalam kalangan orang-orang percaya khususnya. Itu ya, di kalangan orang sudah percaya kepada Tuhan, saya sangat
merekomendasikan itu adalah Cornelius Van Til. Kenapa? Karena Cornelius Van Til di dalam berapologetik dia pakai itu Kristus sebagai pusat. Jadi dia tidak mau digeser sama yang lain. Kebenaran Allah sebagai pusat. Jadi waktu bicara soal firman Tuhan, dia harus setuju dulu di titik awal bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau kamu setuju, kita lanjut. Kalau kamu udah setuju, mungkin kita dalam bagian ini tidak akan ada satu hal yang baik untuk bicara. Karena posisi ini sudah tidak ketemu, gitu ya. Nah, ini di dalam konteks kita sebagai orang percaya, kita pakai kerangka ini, ya. Nah, kalau kita punya kerangka ini kepada orang dunia luar, ya, dalam penginjilan ini menjadi kelihatan lebih kaku, tetapi ini cukup menjaga kita kuat. Ya, nanti itu ada bagian lainnya, ada apologetika yang lain lagi, ya. Nanti kita nggak bicara itu, cuma dalam bagian ini saya mau melihat bagaimana relasi kita di dalam mengenal firman Tuhan harus sampai bagaimana bukan cuma pengetahuan, tetapi memimpin kepada kerohanian atau iman. Amin. Ya, semoga ini bisa menjadi sekali lagi satu encourage untuk Bible class, sehingga kita bukan hanya memuaskan kita punya knowledge, tetapi kita sungguh-sungguh mau bertumbuh sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan cuma nanti dingin, ya. Katanya kalau banyak belajar firman Tuhan jadinya dingin, nggak hangat lagi. Jangan, ya, kita enggak gitu. Kita harus makin belajar firman Tuhan makin hangat, makin belajar firman Tuhan makin menyatakan kasih Tuhan, ya, makin menyatakan firman Tuhan makin mengasihi sesama dan melayani Tuhan dengan sukacita, ya. Baik, kita akan lanjut. Saya akan share screen sekarang. Oke. Bentar ya, share screen, sabar sebentar. Share screen. Share. Ini. Share screen. Oke. Saya besarkan dulu. Ya, ini ya. Oke, sudah kelihatan. Nah, hari ini saya kasih judulnya adalah Mika, ini nabi terakhir di kerajaan utara. Nah, perhatikan ya, ini banyak sekali, kalau ini harus ada penjelasan. Saya kasih bintang ya. Saya kasih bintang. Nah, Mika ini kalau kita lihat, dia itu adalah nabi yang melayani itu di Yehuda. Banyak orang bilang ini nabi selatan ini, ya, nabi di Yehuda. Nah, kenapa kok dikasih nabi di kerajaan utara? Nah, nanti kita sama-sama akan melihat ya. Kita akan sama-sama melihat. Baik. Jadi setelah terakhir baru kita nanti lihat. Kalau cuma bicara soal ini nanti bisa ada misunderstanding, tapi saya kasih bintang supaya menjadi catatan kenapa, apa yang mau dibahas, kenapa saya beri judul seperti ini, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang sedikit tentang ini map ya. Ini di dalam map, ini kita bisa lihat, mungkin ini bisa diperbesar. Nah, kalau saya perbesar. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini Yerusalem di sini, ini ulang-ulang ya. Kalau kita di dalam belajar kitab suci, belajar map, ini kenapa diulang-ulang? Saya suka kasih tahu. Paling tidak itu kita tahu wilayahnya Israel. Jadi tempatnya di mana kita tahu. Jadi kita kalau lihat ini penting sekali. Ini ada Dead Sea ya. Sini ada Laut Mati, kemudian sini ada Sungai Yordan dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita lihat ini di sana Israel ini di sini, kemudian Yerusalem, Yudea, Yehuda di sini ya. Utara, selatan. Selalu gitu ya, utara, selatan. Nah, jadi di sini kita lihat. Sekarang kalau kita bicara soal ini siapa? Mika, dia itu ada di selatan. Jadi dia nabi di Yerusalem sini. Ya, dan dia punya tempat itu di sini, Moreshet ya, Moreshet Gad. Ya, ini hometown-nya, kampung halamannya. Ya. Ya, kenapa namanya Moreshet Gad? Karena dekat dengan Gad. Gad ini Filistin ya. Filistin, maka namanya ini. Tapi dia wilayahnya di Yerusalem. Nah, ini jadi kira-kira berkaitan dengan hometown-nya. Nah, jadi dia ini di Yerusalem. Dia berarti di Yehuda dan dia adalah memang nabi yang melayani sebagian besar yang lebih banyak dia di Yehuda karena dia ada di sini. Ya, tapi lalu kaitannya apa dengan Samaria? Maka kita bisa lihat di sini bahwa di sini ada. Nanti kita lihat di dalam Mika. Khususnya di 1 ayat 1, 5 dan 6, kita akan lihat bahwa ada fokus daripada Nabi Mika, khususnya nubuat itu kepada kerajaan di utara. Nah, ini mulai lihat ya, kenapa saya pakai ini.
Jadi Mika itu di dalam awal pelayanannya 20 tahun pertama, nanti kita lihat sama-sama bagannya. Itu dia memfokuskan itu berita profesinya itu ada di sini. Meskipun dia ada di sini. Ya. Jadi beritanya Tuhan pakai untuk memberitakan nubuat kepada Samaria. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi Nabi Mika ini menjadi nabi yang memberitakan, ya sekali lagi, yang memberitakan satu nubuat profesi terhadap yang against, ya berarti menentang, melawan Samaria, itu dia yang terakhir. Jadi beritanya itu yang ke Samaria itu yang diproklamasikan, ya itu nabi yang memproklamasikan berita terakhir itu. Nah, kalau kita bisa melihat yang melayani di sini, yang di Samaria, itu ada siapa? Masih ingat nggak? Sebelum Mika, di daerah sini ada siapa? Yang kita sudah belajar. Ya, yang itu ada Hosea, ya. Hosea itu juga melayani di sini, dan dia juga tempatnya, ya, di sini melayani khususnya di sini. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa lanjutan daripada profesinya atau beritanya, tegurannya, proklamasi daripada satu pesan Tuhan membuat against, ya, melawan dari Samaria yang telah berdosa kepada Tuhan, yang melawan Tuhan, itu berita proklamasi yang akhir, paling akhir itu diberikan Tuhan pakai Mika untuk kasih tahu kepada Samaria. Nah, itu yang saya maksud dengan apa ya, nabi terakhir, ya, yang memberitakan itu, apa namanya, nubuat against Samaria. Ya, sebab setelah itu apa? Setelah Mika sudah Samaria habis. Sudah Samaria habis, ditawan oleh Asyur habis. Oke, ya, jadi ini kita bisa melihat dari judulnya. Jadi kita bisa lihat kalau ditanya Nabi Mika itu dia melayani di mana? Di sini. Ya, tetapi dia punya berita yang terakhir against Samaria, nubuat itu terhadap Samaria itu juga datang dari kerajaan utara ini mendapatkan nubuat terakhir itu dari Nabi Mika. Sehingga kita bisa melihat bahwa masa pelayanan daripada Mika dibagi menjadi dua nanti, ya. Satu, dia awal-awal dia melayani apa ya, memberikan ini profesi, ada berita firman Tuhan kepada Samaria, dan juga nanti terakhir dia akan kembali ke sini ke daerah Yehuda ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, ya. Jadi di sini ada fokus Mika ada di Northern Kingdom juga. Nanti berikutnya akan ada fokusnya di Southern Kingdom. Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. Nah, berikutnya adalah sebentar, ini mengecilkan dulu. Oke. Nah, berikutnya adalah kita lihat, ya. Nah, ini saya kasih berulang-ulang supaya kita hafal, paling tidak lihat, ya. Jadi Mika posisi di sini, ya, di Yehuda Selatan, ya. Jadi jangan bingung dengan judul saya karena saya kasih bintang. Ya, itu judul yang membuat kita boleh melihat satu apa ya, satu konteks tertentu yang unik. Dia ada di selatan, tapi Tuhan pakai dia kasih berita akhir ke utara. Ya, padahal sebelumnya di sini ada Hosea. Ya, sama Hosea sudah ada sih, tapi Tuhan kasih setelah itu disambung oleh Mika. Jadi kasih tahu dua-dua, ya. Nanti kenapa dikasih tahu seperti ini? Nanti kita lihat. Salah satunya kita bisa lihat di awal. Mungkin saya langsung kasih tahu supaya tidak kelewatan. Kadang saya mungkin bisa lupa kelewatan. Jadi saya langsung kasih tahu saja. Jadi bagian ini, kenapa dia ada di sini, lalu dikasih tahu di sana, ya. Ini sebenarnya yang pertama mengingatkan juga kepada kerajaan yang di Israel, ya, bahwa apa namanya, Tuhan mengingatkan sekali lagi itu mereka dihukum karena mereka telah melanggar dan itu karena dosa mereka sendiri. Lalu kemudian sekaligus mengingatkan, jadi kasih tahu, ya, kepada Yehuda. Yehuda, lihat, ya, saudaramu yang di selatan, saudaramu yang di utara itu, ya, sudah masuk dalam pembuangan. Sekarang kamu jangan main-main, ya, mesti ingat baik-baik, jangan main-main, belajar. Ada kesempatan sekarang beritanya diteruskan supaya kamu juga boleh bertobat. Oke, ya. Nah, jadi lanjut nanti Yehuda belum masuk dalam pembuangan, masih terus ada kesempatan. Tapi ternyata kita lihat tadi dengar, ya, buat kirim nabi masuk sini sampai akhirnya juga masuk ke dalam pembuangan juga. Oke, ya. Nah, jadi kita bisa lihat bersama-sama di sini. Mika di dalam bagian ini dia nanti ada waktunya dekat dengan Yesaya. Di sama-sama waktunya dekat sekali, ya. Kalau kita lihat ini dekat dengan Yesaya, berarti mereka punya pelayanan itu ada di wilayah apa namanya, selatan di Yehuda. Lalu bedanya apa nanti kita lihat sama-sama.
Oke ya, ini bagian chartnya yang saya tampilkan berulang-ulang supaya kita bisa memahami dengan baik. Lalu berikutnya adalah, nah ini sekarang sedikit review ya, sedikit review. Jadi ada Nabi Amos itu dari Tekoa ya, ingat ya, Tekoa itu berarti di selatan, dia melayani di utara. Jadi Tuhan juga utus dia ke utara, ya kan? Sampai di utara kan disuruh pulang toh. Kamu pulang aja ke kampung halamanmu. Kamu ngapain urusan di sini? Itu si Amos. Lalu ada Yunus. Nah, kalau Yunus ini dari God Ever, itu di utara, disuruh melayani ke bangsa lain. Bangsa apa? Tahu ya semua ya? Bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe. Ya. Lalu ada Hosea. Hosea itu dari Samaria, berarti dia di utara toh, dia juga melayani di utara. Ya, jadi Hosea lalu di utara tempatnya. Nah, nanti kemudian setelah Hosea, kemudian berita untuk penghakiman kepada Samaria di utara dilanjutkan terakhir oleh Mika, ya, estafetnya. Lalu ada Yehezkiel, ada Daniel, itu mereka dari Yerusalem selatan ya. Kemudian nanti mereka melayani dalam pembuangan di Babel. Ya, melayani dalam pembuangan di Babel. Ingat ya. Kemudian Yesaya juga dari Yerusalem, ya, dia melayani ya di selatan. Sama ya, Yesaya. Ini zamannya sama dekat dengan Mika yang akan kita bahas. Yerusalem melayani sama-sama di selatan. Berarti di Yehuda. Kemudian berikutnya adalah ada Yeremia, itu dari tanah Benyamin, ya, dari selatan juga ya. Kemudian dia melayani juga di selatan. Nah, jadi dari bagian ini kita review sebentar. Ini Tuhan pakai berbagai cara ya. Jadi kita tidak bisa membatasi cara Tuhan. Ya, tapi kita melihat Tuhan punya cara. Caranya kalau kita belajar baik-baik ya, kita melihat dengan peka, kita bisa lihat bahwa segala macam cara itu Tuhan bisa pakai ya, segala macam orang ya, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan kecil hati. Tuhan tetap bisa pakai dan Tuhan punya itu tujuan yang sangat apa itu spesifik dan itu sangat mulia bagi setiap hamba-hambanya. Jadi kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan ya. Kita seringkali membedakan, oh Pak, kalau harusnya hamba Tuhan, kami anak Tuhan. Jadi ada teman saya sih. Dia bilang, kalau saya anak Tuhan Pak, kalau saya anak Tuhan, Rusli. Kalau kamu kan hamba Tuhan. Jadi kalau saya anak Tuhan, berarti Tuhan utus kamu sebagai hamba Tuhan melayani anak-anaknya. Saya bilang kurang ajar kamu ya, salah ya konsepnya ya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita semua melayani Tuhan. Ya. Kita semua juga hamba Tuhan. Kita harus melayani Tuhan, gitu ya. Nah, jadi kita bersama-sama lihat siapapun kita dan apapun, mari kita melihat Tuhan pakai macam-macam cara, Tuhan bisa pakai kita untuk melayani ya kepada umatnya. Nah, kalau kondisi sekarang kita bisa lihat macam-macam ya, refleksi kita mungkin bagian review ini. Ya, Tuhan bisa pakai macam-macam cara di dalam gereja kita untuk boleh mengingatkan kita untuk kembali kepada firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu mesti peka dan kita lihat semua ya, meskipun caranya beda-beda, lihat ya, apa yang membedakan nabi asli sama nabi palsu? Nabi asli sama nabi palsu. Apa yang membedakan? Ya. Nah, di sini nanti ini diskusi dijawab. Nanti diskusi dijawab ya. Setelah ini Bible Class semua ada diskusi dan saya ingin ada ini ya, kita bisa saling sharing, kita diskusi, jangan takut salah ya. Jangan takut salah, yang penting kita punya hati siap belajar ya. Kalau setiap ada kebenaran yang Tuhan nyatakan atau ada Tuhan bukakan kepada setiap pribadi, silakan sharing dan tidak apa-apa ya. Nah, kita bersama-sama belajar, bisa dikuatkan. Saya juga bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian, dari kesaksian, dari hidup yang sungguh-sungguh mau mengutamakan Tuhan, di sana Tuhan bisa bekerja. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya hanya dipanggil khusus ya untuk mempersiapkan, belajar dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab dan mempersembahkan hidup untuk boleh melayani ya kebenaran firman Tuhan bagi umat Tuhan yang sangat dikasihi. Ya, baik, ini kira-kira sedikit review. Oke, nah, lalu kita lanjutkan ya. Berikutnya apa? Nah, berikutnya ini Mika. Ini masih bicara di background ya. Mika itu berasal dari kata aslinya Mikaya ya, yang berarti siapakah yang seperti Yahweh. Namanya bagus ya. Siapakah yang seperti Yahweh gitu ya. Jadi ini arti namanya.
Lalu kemudian, nah ini sudah tadi dijelaskan, ini saya lewat aja ya, ini data aja. Kemudian ini dinyatakannya di dalam firman Tuhan ya. Jadi di dalam Mika 1 ayat 1 dikatakan bahwa firman Tuhan datang kepada Mika orang Moreshet ini ya tepatnya di dalam peta. Itu zamannya ini ya, Yotam, Ahaz, Hizkia. Perhatikan raja-raja Yehuda. Berkenaan dengan yang dilihatnya tentang. Perhatikan tentang apa? Samaria dan Yerusalem. Oke ya, jadi mulai bisa lihat ya. Mika dikategorikan dia itu di selatan. Tapi pelayanannya, Tuhan kasih dia pelayanan, itu bahkan firman Tuhan itu bagi siapa? Samaria dan Yerusalem. Nah, di sini kita lihat sama-sama. Jadi berkaitan dengan Samaria itu apa? Tuhan kasih proklamasi kayak warning terakhir atau pemberitahuan nubuat terakhir ya terhadap penghukuman Samaria. Itu melalui Mika. Dan kemudian selanjutnya diteruskan nanti Yerusalem lanjut dikasih tahu saudaramu di Samaria sudah tidak taat dan mereka tetap tegar tengkuk, kau harus belajar. Kalau kamu udah belajar, kamu akan diserahkan Tuhan. Nah, bagian ini ya kita mesti belajar. Saya setiap kali ya belajar firman Tuhan, saya selalu lihat kita harus belajar, ya kita harus belajar itu terhadap apa yang Tuhan nyatakan itu bukan hanya kepada diri kita, tetapi kita masih belajar kepada segala sesuatu yang Tuhan nyatakan. Jadi Tuhan ingin kita belajar. Nah, seringkali kita belajarnya itu terhadap misalnya gini. Kita kalau lihat orang lain biasanya begini. Coba perhatikan. Biasanya kita kan ngomong gini. Apa namanya? Ada peristiwa yang kita diloloskan dari peristiwa yang luar biasa gitu ya. Misalnya ya salah satunya mungkin kalau orang teroris ya pada saat itu misalnya ternyata kita terhindar atau kalau di dalam kecelakaan pesawat kita terhindar. Macam-macam kan kita mesti dengar cerita gitu. Waduh, puji Tuhan. Kenapa? Saya rencana mau pergi ke gereja hari itu. Oke ya, saya berencana mau pergi ke gereja hari itu. Tapi puji Tuhan. Kenapa? Karena saya waktu mau keluar pergi gereja, tapi kemudian hari itu terlambat sampai karena minyak habis, lupa isi minyak atau sakit perut atau saya mampir dulu ke Indomaret dan sebagainya. Lalu setelah itu agak terlambat saya masuk, tapi sampai di gereja ternyata ada bom sehingga saya terhindar. Puji Tuhan. Benar enggak kesaksian itu? Nah, nanti diskusi juga ya di kelompok ya. 2 ya. Atau pertanyaan begini, saya naik pesawat delay ya, saya terlambat. Waktu saya datang terlambat, ya saya marah-marah. Kenapa? Karena saya datang terlambat bukan karena terlambat, tapi pesawatnya lebih cepat, schedule-nya berubah, saya nggak dikasih tahu. Setelah schedule nggak dikasih tahu, lalu pesawatnya berangkat. Nah, pesawatnya berangkat, saya datang, saya ngamuk-ngamuk. Waduh, ini gini, tak bisa, gini. Komplain, pokoknya komplain yang paling luar biasa, sampai kemudian dengar berita pesawat ada kecelakaan. Setelah itu ganti dari komplain marah di sana jadi kesaksian. Puji Tuhan. Ya, saya selamat. Coba bagaimana ya kesaksian seperti ini. Nanti ini dipikirkan ya. Sudah ada 2 ya. Jadi yang pertama nabi palsu sama nabi asli bedanya apa? Yang kedua apa? Kesaksian ini. 2 ya. Oke, lanjut sekarang. Kita lanjutkan ya. Pak Richard bisa dicatat mungkin ya, supaya nanti siap. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ya. Nah sekarang kita lihat masa pelayanan Mika. Nah masa pemerintahan ini adalah dari ini apa namanya Usia sampai Hizkia ya. Usia sampai Hizkia ini saya catat di sini ya. Silakan ya, ini dibaca dulu. Ini masih data saja, tapi kita perlu belajar ya. Ini sejarah itu Tuhan termasuk wahyu umum Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Belajar dari sejarah membuat kita tidak ulang sejarah ya. Tapi memang seringkali manusia yang jatuh dalam dosa ya dikasih sejarah juga tidak belajar dari sejarah, sayang ya. Nah, ini dari Raja Usia sampai Hizkia ya. Jadi ini masanya. Nah, saya buat seperti ini supaya kita bisa jelas. Jadi ini kita lihat masa pelayanan Mika itu adalah dari ini Yotam sampai Hizkia. Oke? Yotam sampai Hizkia. Sedangkan masa pelayanan Yesaya itu dari Usia sampai Hizkia. Oke ya. Jadi bisa lihat ya. Ini mereka ada overlap pelayanan di sini. Jadi ini teman seperjuangan ini.
ya. Boleh beberapa penafsir ya, saya juga setuju. Mereka kenal, ya, bisa saling kenal gitu ya. Jadi ini rekan sekerja Allah, ya. Jadi nggak terlalu jauh, masanya sama. Memang saya mulai dulu, kemudian Mika masuk di sana ya. Jadi ini jadi dengan melihat gini, membandingkan gini kita bisa lihat, oh nabi itu posisinya seperti ini di selatan ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat ya, Allah selalu punya berbagai macam cara dan kita lihat Allah tidak pernah itu kemudian mensia-siakan ya. Maksudnya semua ada fungsinya. Ketika ada dua pelayanan begini, kemudian Tuhan pakai Mika dikasih tahu supaya memberikan peringatan proklamasi ke utara. Ya, tapi di selatan tetap ada Yesaya gitu ya. Jadi maksudnya di sana tetap jalan bersama. Nanti setelah itu selesai, yang di selatan, yang di utara sudah masuk dalam penawanan Asyur, Mika kemudian bersama-sama kembali di selatan gitu ya. Jadi ada pembagian tugas yang baik yang dikerjakan. Nah, di sini kita lihat sama-sama. Melayani Tuhan itu harus sama-sama punya gandengan tangan. Pekerjaan Tuhan nggak bisa kerja sendiri. Ya, ayo ikut saya sama-sama. 1, 2, 3. Melayani Tuhan tidak bisa melayani sendiri. Ya, pekerjaan Tuhan tidak bisa dikerjakan sendiri. Ya, kenapa? Karena kita ini ada dalam kerajaan Tuhan, kita mengerjakan maksudnya Tuhan. Tapi harus sinergi. Ya, tidak bisa juga kalau misalnya satunya palsu, satunya asli, terus jalan bareng-bareng, tidak bisa. Harus yang asli jalan. Ya, kalau palsu mesti tegur. Tidak bisa tobat, biar nanti serahkan Tuhan dalam hukuman. Itu ya. Wah, kok jahat sekali Pak, serahkan dalam penghukuman. Ya memang begitu. Alkitab selalu menyatakan kepada kita, mesti tobat, mesti jalan. Oleh sebab kalau tidak ya dihukum. Itu sudah seperti itu. Jadi memberitakan Injil, ya membawa orang percaya kepada Tuhan. Jangan kasih Injil yang senang-senang, Injil yang makmur, Injil yang pokoknya sehat-sehat, Injil yang tidak bisa mati, sepokoknya hidup terus panjang umur ya. Nyanyinya panjang umurnya sebenarnya salah itu Bapak Ibu sekalian. Betul enggak? Kalau ulang tahun nyanyi apa? Panjang umurnya. Salah sebenarnya. Ya toh? Yang tambah tahun kan mestinya umur kayak yang Tuhan kasih kurang sedikit. Itu kan ya. Harusnya yang benar apa? Harusnya tambah imannya gitu. Betul enggak? Tapi kita selalu panjang umurnya, sehat badannya, baru kuat imannya. Betul enggak? Mau panjang umurnya, mau sehat badannya, ya. Tapi katanya sesuai dengan Alkitab, Bapak. Karena Alkitab kasih tahu memang umur panjang itu bagi mereka yang berkat itu. Ya, betul. Ya, tapi yang kita mau lihat adalah sebenarnya ketika kita bicara soal usia, itu lebih penting itu bagaimana kita pakai dari usia yang ada, apakah kita menyenangkan Tuhan atau dikasih umur yang panjang tapi hidupnya itu tidak menyenangkan Tuhan, bahkan melawan dan menyedihkan hati Tuhan, itu sia-sia ya. Itu baik. Nah, jadi kita lihat sini ya, ini 20 tahun dia di Israel melayani, maksudnya fokusnya. Jadi saya tanya 20 tahun di Israel beritanya ya. Kemudian sisa 35 tahun itu dia ada di Southern atau di Yehuda. Nah, di Israel dia menyaksikan keruntuhan Israel. Jadi waktu 722 Asyur datang, itu si Mika, Nabi Mika itu menyaksikan. Kenapa dia mesti saksikan? Dia supaya kasih teguran keras itu kepada bangsa yang di selatan Yehuda. Kamu lihat ya, ini mengerikan sekali. Nanti kita lihat pasal 1 ya, itu mengerikan sekali. Jadi dia bilang dia takut ya, kondisi ini dia baru lihat itu ya. Dalam Tuhan kasih tahu dan kemudian dilihat benar-benar. Belum lihat aja, dikasih penglihatan dia sudah gentar takutnya. Sampai dia gemetar gitu ya, akan satu malapetaka yang akan datang. Tapi setelah Tuhan bukan cuma kasih dia lihat penglihatan, tapi lihat nyatanya. Nah, supaya apa? Supaya dia kasih tahu kepada Yehuda itu dengan hati dan kemudian dengan mungkin dengan cinta kasih, dengan kesungguhan yang luar biasa. Bertobatlah, bertobatlah. Jangan lagi mendugakan Tuhan. Ya, selama Tuhan kasih waktu, bertobatlah. Oke. Nah, sekarang berarti kita bisa belajar ya. Selama masih ada waktu Tuhan kasih, kita mesti ingat ya. Selama Tuhan kasih waktu, kita mesti ingat. Kita mesti terus ada hati yang repent. Ingat baik-baik. Repent. Selama masa ada hari ini, repent. Saya sendiri setiap kesempatan saya berdoa, saya selalu berdoa. Tuhan ya karuniakan kepada saya satu hati yang terus repent. Ya, repent itu berarti kita sadar. Saya tidak layak Tuhan, Engkau pakai saya. Kalau Tuhan mau pakai saya berani jalan. Ya,
Jangan kita mempunyai pemikiran begini. Kita kalau melayani Tuhan tunggu-tunggu deh, ya. Kita tunggu-tunggu. Kalau nanti kira-kira waktunya sudah tepat, kita sudah bisa, baru kita melayani. Kalau belum bisa, jangan dulu. Ya, kalau kita melihat dari bagian ini, kelihatannya baik sih. Tunggu bisa baru melayani. Tapi seringkali orang tidak belajar untuk mau bisa. Bisa belum bisanya lama. Ya, oleh sebab itu dalam melayani Tuhan saya selalu belajarnya itu adalah lebih baik itu saya setujunya adalah saudara hamba Tuhan pernah memberitahu kepada saya adalah itu adalah trainingnya itu training yang sifatnya itu di jalan. Ya, jadi on the way training. Jadi sambil lari sambil training. Kalau olahraga itu ya, kita misalnya maraton trainingnya apa? Bukan tunggu, saya sudah kuat kaki baru lari. Enggak, lari sambil training, ikat kakinya, loncat sambil training, pakai beban itu yang berat ya, biasa dikasih pasir dan sebagainya atau apa. Jadi on the way training, terus jalan, makin melayani Tuhan terus jalan. Ya, jadi itu on the way training. Jadi baru kita akan Tuhan percayakan. Kata Tuhan begini, setialah sama yang kecil, Tuhan kasih yang besar. Perkara kecil kan. Jadi saya cuma bisa bicara kesaksian sedikit Pak di kelompok kecil. Enggak apa-apa, lakukan. Atau bahkan ngomong saya enggak bisa Pak ngomong di kelompok kecil, atau saya enggak berani ngomong. Enggak apa-apa. Kalau belum berani ngomong, tanya. Loh kan enak toh, tanya. Tanya kan sudah ngomong, bukan sharingan, tanya. Enggak ada yang ditanya, ya enggak apa-apa. Belajar mulai doa. Ya, berdoa untuk temannya dan seterusnya. Terus Tuhan percayakan setia itu, nanti Tuhan tambahkan. Nanti Tuhan bisa pakai dengan besar sekali. Ya, baik kita lanjutkan lagi. Jadi di sini kira-kira kemudian 35 tahun beritanya memperingati Yehuda. Jadi ini adalah witness 20 years before di awal ini ya. And then setelahnya itu adalah warning to Judah, witness to Israel ya. Kemudian dia warning sama Yehuda. Kira-kira ini ya. Nabi Mika ya, sudah ada gambaran jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Nah, di sini ada masa yang sama dengan Yesaya. Jadi saya sudah lihat ya, ada masa yang sama. Nah, sekarang kita sama-sama lihat bedanya apa. Ini bedanya. Mika itu dia karena di daerah Gad Moreshet yang lebih merakyat di daerah country gitu ya, agak mungkin ke desa ya, agak ke kota yang kecil lah. Jadi dia pelayanan lebih merakyat, dia dekat dengan kaum marginal, ya poor people, kaum-kaum yang marginal, yang miskin gitu ya, yang tertekan. Jadi dia mirip dengan bagian ini mirip dengan Amos, ya pelayanan Amos. Ya, kemudian kalau Yesaya dia lebih ke ibu kota Yerusalem, ya sehingga dia punya berita menyindir pelanggaran secara modelnya ya masih pelanggaran kosmopolitan gitu ya, karena kota besar kan gitu Yerusalem, dan juga ditegur ke court ya, court di istilahnya court ya, mungkin di dalam konteks ini court mungkin dia juga di istana, di dalam konteks-konteks yang lebih resmi lah ya. Nah, kemudian Mika banyak dipakai, maksudnya dia punya berita, kita kalau baca dia menegurnya lebih kemana, misalnya ketamakan pemilik tanah, ketidakadilan yang menindas petani ya, karena dia di country, bedanya gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, salah satu ini ya George Adam Smith dalam bukunya The Book of the 12 Prophet gitu ya. Itu dia bilang begini, kesalahan sosial itu selalu terasa paling akut bukan di kota, tapi di desa. Jadi kadang-kadang kita bisa kesalahan sosial ya, jadi kadang-kadang kita melihat maksudnya kayak di desa nggak apa-apa, it's okay aja lah ya. Nah, tapi kita lihat ya bahwa kesalahan sosial itu kejadiannya bisa jadi di desa, kelihatannya nggak apa-apa, it's okay lah gini dan sebagainya, semua sebagai oke-oke aja, tetapi sebenarnya bisa menjadi satu kesalahan yang bareng-bareng itu gotong royong nggak salah, itu bisa terjadi dari desa karena semuanya itu kayaknya sangat akur ya, akrab dan sebagainya. Kalau kota kan nggak bisa kesalahan sosial itu terjadi, kan sangat individualistik. Nah, tapi kalau ketidakpuasan politik, ajaran sesat gitu ya, itu di pusat-pusat industri kota gitu. Nah, kira-kira ini sih pendapatnya ini ya. Jadi si Adam Smith ya. Nah, jadi kita bisa lihat bersama-sama ini perbedaan pelayanan yang Tuhan bagi ya. Jadi yang satu lebih di country, yang satu ada di kota besar Yerusalem, ibu kota. Ya, jadi ini antara Mika dan Yesaya. Ya, nah ini adalah gambaran yang saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan.
Nah, sekarang kita lanjutkan adalah, sekarang kita mau masuk diskusi ya. Sekarang karena kita belajar, berikutnya adalah kita mau belajar bersama-sama, maka kita akan masuk di dalam diskusi kelompok ya. Seperti biasa, nanti Pak Richard akan membagi ya. Kira-kira dibagi berapa kelompok bisa ini, Pak? Apakah 5 bisa? Kalau nggak bisa 5 ya 4 aja. Supaya tidak terlalu sedikit juga orangnya. Kalau bisa 5 ya baik. Ya, totalnya ada 20 ya. Berarti bisa ya 5 ya. Ya, oke. Kalau 20 bagi 5 kan berarti 4. Atau bagi 20 bagi 5 4 20 bagi 5 4 atau bagi ini ya, bagi 4 aja lah. Ya, bagi 4. Oke. Bagi 4 kelompok ya. Jadi bagi 4 kelompok ya. Jadi ini kelompok pertama saya kasih tahu ya apa yang dibuat ini ya. Jadi yang kelompok pertama itu kerjakan yang nomor 1 ya. Coba lihat Mika dan Yesaya itu ada persamaannya apa di sana dan bagaimana itu kaitan antara Mika dan Yesaya. Itu saya sudah kasih ayatnya, itu dilihat. Nah, lalu nanti dikasih setelah lihat dua pertanyaan tadi ya. Coba lihat apa bedanya sih? Kenapa Tuhan pakai ya dua nabi, kasih tahu beritanya mungkin ada kaitannya seperti apa. Lalu bedanya apa nabi yang asli sama nabi yang palsu? Ya tentu dua ini kan nabi asli loh. Dari sini kita belajar bedanya apa sama nabi yang palsu. Kemudian yang kedua tadi apa? Nanti juga bahas ya. Kaitan setelah bicara yang ini kemudian bahas tentang yang itu kesaksian. Ya. Kesaksian yang tadi dua itu bagaimana kita menanggapi sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Oke ya. Nah, kemudian yang kelompok 2 itu ini ya, coba lihat yang pengaruh pelayanan Mika dalam pelayanan Yeremia. Ya, Mika dan Yeremia. Mika 3:12 sama Yeremia 26 semuanya. Pasal 26 semuanya silakan dibaca. Lalu lihat pengaruh pelayanan Mika dan pelayanan Yeremia seperti apa? Sama. Apa bedanya nabi palsu dan nabi asli? Lalu itu tadi ya, kedua kesaksian itu bisa di. Dan yang kelompok yang ketiga Mika dan Amos. Kemudian kelompok yang keempat Mika dan Hosea. Oke? Apakah jelas? Nah, kalau sudah jelas, saya mungkin minta Pak Richard sekali lagi mungkin bisa informasikan, lalu kemudian bagi kelompoknya. Silakan. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 nanti ada Pak Bing ya. Pak Bing catat ya. Pak Bing catat itu Mika dan Yesaya. Kelompok 2 ada Ibu Sofi. Ibu Sofi pengaruh pelayanan Mika dan Yeremia. Yang nomor 3 itu ya. Untuk kelompok 3 ada Pak Joni. Pak Joni, Mika dan Amos. Kelompok 4 Pak Buyung, Mika dan Hosea. Saya kasih waktu 30 menit. Apakah cukup? Cukup 30 menit ya. 30 menit. Nanti ditambah 2 pertanyaan itu ya. Jadi setelah dibaca ini, kemudian menjawab, diskusikan 2 pertanyaan. Oh ya. Apa bedanya nabi asli dan nabi palsu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang kesaksian tadi. Bagaimana menanggapi kesaksian yang tadi saya sampaikan. Oke, itu ya. Silakan kita mulai diskusinya 30 menit dari sekarang. Silakan, Pak. Terima kasih.
Ya, seru sekali ya. Kita saling tukar pendapat. Oke, kita mulai dari kelompok satu dulu. Kelompok satu, hubungannya pelayanan Mika dan Yesaya. Juru bicaranya siapa ini? Persamaan antara Mika dan Yesaya. Berita yang diberitakan Tuhan kepada Yesaya dan Mika hampir sama. Terus yang kedua, Nabi Tuhan yang benar-benar asli dengan memberitakan firman Tuhan akan mempunyai suara dan sikap hati yang hampir sama. Nabi asli pengajarannya dari firman Tuhan, Yesaya dan Mika. Seperti itu ya. Ya, C. Terus refleksi C, refleksi yang secara rangkuman aja, C. Refleksi secara rangkuman. Setiap kita apabila berhadapan dengan masalah sehari-hari, kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Jadi selalu dikuatkan, ada Tuhan memberi kita hati kita supaya kita tidak akan membalas kesalahan orang lain, karena untuk membalas adalah bukan wewenang kita gitu, termasuk kepada orang Ya, yang saya kalau boleh tambahin yang dari kelompok satu tadi kita sama-sama membahas bahwa kalau berpegang pada firman yang sama, maka kita bisa tahu antara orang Kristen palsu dan asli, hamba Tuhan yang palsu dan asli, nabi yang palsu dan asli, gitu sih. Thank you. Kalau yang ini, tentang ini, kesaksian, lolos dari musibah. Kesaksiannya tadi kita itu sih menyimpulkannya untuk ini, untuk lebih hati-hati, itu yang kita lebih bahas tadi, hati-hati terhadap pengajaran. Oke, sekarang kelompok 2, juru bicaranya. Ya, silakan C. Sofi. Aku, Susana, Pak. Oh, Susana, Susan, ya. Silakan. Tadi itu masalah persamaan Nabi Mika dan Yeremia ya. Itu ada yang sama, penubuat dari Yeremia, Nabi Mika juga di Nabi Yeremia juga ada. Di Yeremia 26 itu sama-sama ada kata-kata Sion dibajak, Yeremia 26 ayat 17 ya. Itu ada sama kata firman Tuhan tentang Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apa lagi? Jadi Pemusnahan bait suci. Pemusnahan bait suci. ya. Kehancuran bait suci ya. Ini Terus tentang tentang bangsa Israel yang akan dibuang ke Babel ya nih ya. Jadi itu sama di zaman Nabi Mika dan Yeremia. Terus tentang apa tadi Pak Richard, yang satu musibah ya? Oh iya. Apa itu pertanyaannya? Saya lupa. Tanggapan kita tentang ini ya. Kalau kita lolos dari musibah. Oh ya, itu tadi kita diskusi tentang hal itu.
Kalau menurut Bu Sofi, dia merasa dia punya lebih dekat dengan Tuhan, ada feeling. Bu Sofi itu kadang lebih Kepekaan. punya feeling kalau akan ada suatu masalah, dia punya feeling yang peka, kepekaan ya. Tapi ada juga yang tidak semua orang mengalami anugerah kepekaan itu kan. Jadi ada yang tetap anugerah itu terjadi dalam perlindungan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada yang lolos dari suatu masalah. Tapi ada juga dengan seizin Tuhan itu bisa mengalami suatu masalah seperti COVID ya saat ini lagi. Itu bukan berarti itu suatu Tuhan pilih kasih atau Tuhan tidak mengasihi orang-orang anak-anaknya. Kadang di balik suatu masalah, suatu musibah, itu Tuhan punya rencana yang indah untuk pertumbuhan iman anak-anaknya. Terus tentang apa lagi ya, Pak? Balik musibah ada hikmahnya. Iya. Nabi palsu, nabi asli. Bu Sofi jawab. Nabi palsu, nabi asli. Seperti yang dibicarakan Pak Rusli, kalau nabi palsu yang dibicarakan kan tentang yang senang-senang, yang happy-happy, tapi bukan ajaran yang sesungguhnya yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau nabi asli benar-benar ajaran yang sesungguhnya yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan, meskipun itu bersifatnya keras atau enggak perintah atau enggak itu hukuman, ya itu bedanya. Kalau nabi palsu yang suka, yang senang-senang aja, yang diberitakan firman Berkat aja ya. Berkat aja. Jadi ajarannya yang sebenarnya yang Tuhan ajarkan itu enggak diberitakan. Oke, terima kasih. Oke, Ya. sekarang kita ke kelompok ketiga. Kelompok ketiga, juru bicaranya siapa nih? Pak Joni? Atau... Ibu Hui. Ya, silakan. Ibu Hui. Mari Ibu Hui, Ibu Hui. Ibu Hui. Tadi kita bicarakan perbedaan nabi palsu dan nabi yang sungguh-sungguh itu lebih terlihat dari, kan di sini di Mika sama Amos ini diberitakan tentang firman Tuhan tentang hukuman untuk orang-orang yang jahat. Nah, kalau di Mika ini, di Mika 6 ini ada yang diperkatakan, mereka mengatakan bukan nabi Mikanya, janganlah mengucapkan nubuat, kata mereka. Itu berarti orang-orang yang sudah mendengar berita dari Nabi Mika itu mengatakan seperti itu. Mungkin mereka pernah mendengarkan dari nabi-nabi palsu bahwa Tuhan tidak akan menghukum mereka walaupun mereka berbuat tidak baik. Sedangkan apa yang diperkatakan oleh Nabi Mika itu berbeda dengan apa yang mereka dengar selama ini. Jadi kemungkinannya apa yang diberitakan oleh nabi palsu itu adalah berita-berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang menyenangkan telinga orang-orang saja. Itu juga dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Amos. Nabi Amos memberitakan juga hukuman pada orang-orang jahat, karena itu adalah firman Tuhan yang sebenarnya. Jadi refleksinya dalam hidup kita sehari-hari adalah kita tetap harus tetap memperkatakan kebenaran kitab Injil walaupun itu tidak enak didengar. Termasuk juga tentang hukuman-hukuman bagi orang-orang yang tidak tulus kepada imannya atau kepada Tuhan. Itu aja. Oke, atau mungkin Pak Joni mau menambahkan? Sudah cukup. Oke. Tadi kita nggak sempat bicarakan itu sih, apa namanya, soal lepas dari musibah itu, kita lebih konsen ke ininya aja. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok keempat. Nah, ini sudah ketemu belum Pak Buyung juru bicaranya nih? Keempat apa kelima ini? Empat. Kelompok 4 tapi kita nomor 5. Iya, betul. Nomor 5 ya. Iya. Itu tentang kitab Hosea 4 ayat 1 sampai 3 itu dengan bedanya dengan kitab Mika 6 sampai 8. Kalau yang di Hosea itu tentang
ini ya, ketidaksetiaan, kelakuan yang mendukakan Tuhan. Intinya karena mereka tidak ada pengenalan akan Tuhan. Kalau yang di Mika 6-8 tuh mereka sadar ya, memohon pengampunan, mengevaluasi diri, menyadari kesalahan. Terus tentang nabi asli itu selalu memperkatakan tentang berdasarkan firman Tuhan, tentang penghukuman, pertobatan, dan kehendak Tuhan. Kalau nabi palsu tidak berdasarkan firman Tuhan, tetapi hanya memberitakan yang enak-enak dan juga tidak membuat orang-orang yang mendengar tuh bertobat. Kalau kesaksian yang tentang orang yang lolos dari musibah dengan ngomong puji syukur itu, kalau di kelompok kami tidak setuju ya. Karena itu kesaksian egois. Bersyukur karena tidak menjadi korban. Harusnya mereka yang selamat itu mengkoreksi diri. Karena mungkin Tuhan punya rencana dan masih diberi hidup, ada tugas yang harus diselesaikan. Itu saja. Mungkin Pak Buyung mau tambahkan? Iya, yang untuk kesaksian itu kita juga memikirkan begini. Tatkala ada musibah seperti itu, yang muncul seharusnya rasa empati, kasih itu ya. Kasih, kita memikirkan tentang bagaimana dengan korban-korban ini, pasti ada perasaan sedih dan yang lain-lain gitu. Yang kita harusnya melihat itu juga, sehingga kita bisa memahami hal-hal apa yang mungkin dirasakan oleh keluarga mereka. Tetapi setelah itu kita tidak boleh larut terus-menerus di dalam kesedihan, tapi kita mengevaluasi diri, bertanya kepada Tuhan tentang apa tujuan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan itu. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah kasih masukan. Saya kembalikan kepada Pak Rusdi. Ya, terima kasih untuk diskusinya. Ya, jadi melalui diskusi kita bisa mempertajam, kita punya pengenalan, ya, kita punya pengenalannya, dibantu dengan sesama saudara seiman, sehingga kita bisa memiliki perspektif yang lebih luas. Yang pertama, yang kedua, kita bisa mendapatkan satu kesimpulan yang mempunyai satu bobot yang yang sama begitu, bobot yang bukan cuma sekedar kita bilang oh pendapatnya dan ini dan situ, tapi kita bisa melihat satu bobot pendapat yang meruncing atau ke dalam satu kesimpulan yang baik, yang benar khususnya ya, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi kita bisa lihat ya, tadi saya membandingkan Mika. Jadi Mika ini unik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, unik. Kenapa? Karena dia nabi kecil, ya. Kenapa disebut nabi kecil, nabi besar? Ya. Karena apa? Karena dia terkenal, famous. Sekarang ini viral, maka besar. Kalau enggak viral, kecil. Bukan. Besar kecil karena apa? Karena dari kitab ya yang ditulis. Dari dia menulis berapa banyak pasal. Nah, yang banyak, yang besar, yang sedikit, yang kecil. Tetapi itu memang yang Tuhan kasih sesuai dengan panggilan mereka. Dan semua firman Tuhan yang dituliskan itu, mau yang banyak pasalnya ataupun sedikit, semua kualitasnya sama. Semua nabi ini adalah nabi yang diutus Tuhan, nabi yang sejati, yang memberitakan firman Tuhan. Nah, Mika ini unik, ya. Dia termasuk dalam nabi kecil, dia tidak banyak tulisannya, tapi yang unik ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian malam hari ini melalui diskusi itu adalah, lihat apa? Mika itu uniknya adalah di dalam Mika itu kita bisa membandingkan berita yang Mika sampaikan itu ada di Hosea, ada di kemudian Amos, ada di Yesaya, ada di Yeremia gitu ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, dari situ kemudian
kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar melihat, nah ini nabi yang Tuhan utus, itu beda-beda, tetapi beritanya itu enggak beda. Beritanya itu sama. Nah, ini menjadi satu kesimpulan penting di dalam kita boleh menilai segala sesuatu. Karena kita menilai segala sesuatu jangan berdasarkan kita, tapi berdasarkan firman Tuhan. Ini yang paling penting. Ya, kita boleh lihat ya dari Kejadian sampai Wahyu, ya Kejadian sampai Wahyu itu kita boleh melihat semua itu tulisannya itu mungkin bisa macam-macam gitu, bisa macam-macam. Tetapi kita bisa melihat bahwa benang merahnya, prinsip kebenaran yang diajarkannya itu tidak pernah kemudian itu saling bertolak belakang. Nah, ini menjadi salah satu ciri penting yang tadi sudah di dalam diskusi, saya bersyukur semua bisa get the point. Jadi semua memberikan satu kesimpulan yang tepat. Ya, perbedaan antara nabi sejati dan nabi yang tidak sejati atau palsu. Jadi kita bisa lihat di sana. Ya, ada yang mengatakan apa? Satu pertama lihat ya, nabi yang sejati pasti ya, dia mempunyai berita yang sama. Zaman bisa beda dan sebagainya, tetapi beritanya sama karena Tuhan yang berfirman itu adalah Allah yang kekal dan Allah yang tidak berubah. Kalau Tuhan itu Allah yang kekal dan tidak berubah, maka firman Tuhan juga kekal dan tidak berubah. Ya, ini satu kebenaran yang kita mesti lihat. Kenapa? Karena kebenaran itu sudah mencapai titik yang paling absolut sehingga tidak bisa diubah lagi. Bisa paham ya? Kalau kebenaran itu sudah namanya benar, nggak bisa lagi dibilang nanti lebih benar. Nggak ada. Lebih benar hidupnya. Kalau dikasih tahu orang kasih tahu kita ya, hidup lebih benar. Itu mungkin agak halus ngomongnya. Sebenarnya maksudnya ngomong hidup yang sekarang masih kurang benar. Ya, tapi halusnya ngomong hidup lebih benar. Jangan kita senang, wah hidup lebih benar berarti sekarang saya benar ya. Nanti berikutnya bisa lebih benar. Nah, itu mungkin cara penyampaian saja. Tetapi sebenarnya namanya benar sudah mencapai satu hal yang tidak perlu dirubah lagi. Ya, kedua, mulia itu juga sama. Allah mulia, semua itu sudah mulia, tidak perlu ditambah lagi dengan kemuliaan. Ya, jadi kalau kita bilang Tuhan sudah mulia, tidak perlu karena kita memuji Dia baru Dia tambah mulia. Tidak. Justru kita yang boleh diangkat dari yang hina, karena Tuhan mulia. Ketika kita taat kepada Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, maka kita yang hina diangkat Tuhan, ya dikasih anugerah menjadi mulia. Kita yang tidak benar, yang berdosa, itu Tuhan pulihkan dan diangkat Tuhan menjadi benar. Nah, ini menjadi satu kesimpulan yang sangat penting dalam hidup kita. Semua boleh terjadi, itu dalam kerangka kalau kita bicara itu adalah anugerah Tuhan yang ajaib. Ya, jadi itu nabi palsu. Kemudian semua bisa kasih tahu ya, selain beritanya itu sama. Jadi kita sekarang bisa di dalam zaman kita bisa lihat. Kalau kita bicara, kita lihat, wah ini ada banyak sekali nih hamba Tuhan. Bahkan ada yang disebut dirinya nabi. Mau viral, mau tidak viral, mau yang besar, mau terkenal. Lihat beritanya sesuai enggak dengan firman Tuhan. Itu ya. Ini penting. Kalau tidak sesuai, mau dia terkenal, mau dia hebat, mau pengikut berapa banyak, mau pinter ngomongnya, kita mesti hati-hati. Makin pinter, makin cilaka. Karena makin menyesatkan. Tapi kita mesti belajar baik-baik kembali dengan firman Tuhan. Kalau itu berita firman Tuhan, kita mesti taat. Ya, kemudian semua menjelaskan dengan baik sekalian. Nabi yang palsu itu senangkan kuping. Oh, itu betul sekali. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan dengar yang senangkan kuping. Ya, yang senang-senang itu berarti kan kalau yang agak tegur, agak keras, itu kurang senang. Ya. Karena kita melihat nabi Tuhan itu menegur dosa. Kalau berdosa harus ditegur. Oleh sebab itu mimbar Tuhan harus menjadi mimbar yang keras menegur dosa. Tetapi pada saat yang bersamaan kita juga lihat bahwa di dalam kitab ini Mika dan juga nabi yang lain, selain Tuhan memberitakan judgment, nah ini penting. Ini yang ditekankan dari berbagai macam semua nabi ya, kita lihat ya, dia membawa judgment, penghakiman, tegur dosa. Tapi dia juga membawa berita apa?
berita restoration, pemulihan, kasih, kesetiaan Tuhan, pengampunan dosa. Itu ada. Nah, oleh sebab itu, maka mimbar Tuhan, gereja Tuhan, nabi Tuhan yang sejati harus bawa berita ini lengkap. Nggak boleh cuma salah satu. Kalau disuruh berita, kita hamba Tuhan banyak mau kabarkan itu misalnya gereja atau hamba Tuhan cuma berita yang senang-senang. Ya kita buatlah jemaat supaya banyak, kita hibur terus, zaman sudah susah, nggak usah bicara yang berat-berat, kita hibur. Boleh tidak? Boleh. Saya pikir kita ada boleh, tapi jangan lupa bicara tentang peneguran, penghakiman, bagaimana murka Allah yang harus kita hadapi. Jangan cuma bilang tidak perlu itu. Cukup yang senang-senang. Kalau bisa ada ya, hamba Tuhan itu khusus ya, spesialis stand up comedy. Sampai saya kadang-kadang bingung ya. Saya coba dengarkan stand up comedy. Jadi dari depan itu khotbah sudah lucu-lucu. Ya, lucu sampai terpingkal-pingkal. Makin lucu, makin dipenuhi oleh Roh Kudus. Katanya panggilannya khusus. Karena khusus khotbah untuk itu apa stand up comedy. Ini tidak benar. Ya, di dalam kita melihat kitab suci itu tidak ada berita yang cuma komedi-komedi begitu. Tidak ada. Ya, kita mesti lihat ya ada penghiburan dan juga ada teguran yang keras. Nah, ini ciri. Yang penting yang tadi sudah di-grab bersama. Kemudian kita bisa lihat lagi apa. Itu ada satu hal yang penting apa? Beritanya itu fokusnya kepada Allah, bukan kepada diri. Nah, ini saya bersyukur ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita belajar di dalam Bible Class sudah 1 tahun lebih. Ketika diskusi ya, saya bersyukur sekali pada Tuhan. Kita tidak rasa, tapi kita terus belajar firman Tuhan. Kita punya pemikiran terus dicocokkan dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan ikut kita. Kita punya pemikiran bertahap, nggak rasa kita waktu diskusi. Kita makin menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan sesuaikan kita. Nah inilah yang namanya pertumbuhan rohani. Sehingga waktu kita diskusi, pendapat kita makin kita menyatakan itu makin sesuai, bukan dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan maunya Tuhan. Ini namanya adalah God's will. Tadi ada yang menyatakan begitu ya. Ada yang pusatnya ke Tuhan, bukan ke saya. Nah kalau pusatnya sudah ke Tuhan, nah, kita lihat. Nabi sejati, berita sejati, mimbar sejati, hamba Tuhan sejati, orang Kristen sejati, hidupnya pusatnya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Nah, oleh sebab itu ketika pusatnya itu kepada Tuhan, perhatikan ya, pusatnya itu kepada Tuhan, maka di sana dia mulai mendengar. Nah, kitab Mika itu adalah kitab yang mempunyai ini ya, satu kata yang sering dipakai itu shema. Shema itu artinya itu mendengar. Ya, shema itu mendengar. Jadi kita melihat ya, kalau kita mempunyai hati yang pusat kepada Tuhan, itu otomatis saya jamin, garanti, absolut. Kalau kita sudah pusat sama Tuhan, maka respon kita pasti apa? Kasih kuping, mendengar. Ya, Tuhan mau apa saya taat. Karena pusatnya Tuhan. Kalau pusatnya saya, perhatikan, responnya bukan kuping, mulut. Ngomong, protes, klaim. Bisa ini ya, setuju ya. Kalau kita pusatnya kepada Tuhan, pasti buka telinga, dengar, dan taat. Kalau pusatnya kita, pasti klaim. Ya, minta penuhi apa yang saya mau. Nah, kita bersyukur ya, Nabi sejati itu dia membawa umat Tuhan untuk apa? Belajar, mendengar. Ya, shema, mendengar firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup. Ya, puji syukur ya, ini kita bisa belajar bersama-sama hal. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan respon, tadi saya kira semua respon baik ya. Kalau ada musibah menimpa kita atau kita dilewatkan dari musibah, lolos dari musibah, bahasa Pak Richard bagus ya, lolos dari musibah, 3 kata aja sudah selesai. Jadi kasih tahu saya punya apa namanya gambaran. Lolos dari musibah, tanggapannya bagaimana? Maka kita lihat tadi ada satu yang pertama, membangun kepekaan. Bagus ya, membangun kepekaan. Saya makin peka. Ketika ada apapun terjadi, saya mengarahkan hati kita untuk makin peka. Tuhan mau apa? Ini penting ya. Makin peka harus tetap
kepada Tuhan ya, jangan makin peka untuk diri. Nah, maka kedua, kalau makin peka kepada kehendak Tuhan, maka nanti respon yang tadi diberikan oleh kelompok yang berikutnya ya, ada kelompok yang mengatakan bahwa apa? Bahwa kita kalau dengar respon lolos dari musibah, terus lalu kita senang puji Tuhan, kemudian bersyukur berhenti begitu saja, tidak setuju. Betul, karena kalau responnya kepada diri sendiri. Nah, kalau dia responnya kepada Tuhan, maka dia pikir, kenapa kok saya yang lolos? Kan gitu. Kok bukan dia yang lolos? Kenapa saya yang lolos? Apakah yang tidak lolos itu bukan anak Tuhan? Apakah yang mengalami kesulitan dia bukan orang yang sungguh-sungguh murid Tuhan? Bisa jadi dia adalah murid Tuhan. Tetapi kenapa dia yang lolos, saya tidak? Nah, di sini kita mulai melihat bagaimana kita berespon dengan tepat. Ya, satu kali di dalam keluarga ya, di renungan keluarga. Ya, kemudian saya renungannya bersama dengan kemudian istri saya, kemudian ada satu kesaksian dari, maksudnya satu ini ya, apa namanya, kami bersama-sama ya di dalam refleksi. Itu ada satu kalimat yang saya diberkati oleh refleksi istri saya ya. Dia mengatakan begini, di zaman sekarang ini semua lagi posisi ini COVID. Ya, COVID ini di mana-mana COVID. Orang semua takut. Wah, takut mati karena COVID. Akibatnya apa? Mereka mengatakan hati-hati. Nanti COVID bisa membunuh saya. Maka dalam refleksi itu kemudian ya, saya boleh diberkati kesaksiannya. Saya mengatakan, istri saya berefleksi. Dan saat itu dia mengatakan, yang membunuh kita itu bukan COVID. Jangan kita menganggap COVID membunuh kita. Jangan kita menganggap penyakit membunuh kita. Jangan kita menganggap apalagi yang lain membunuh kita. Masalah membunuh kita. Tidak. Kalau kita berpikir demikian, berarti hidup kita yang jadi tuan atas hidup kita siapa? COVID. Yang jadi tuan atas hidup kita siapa? Problema. Yang jadi tuan atas hidup kita siapa? Semua sebutkan yang lain. Betul ya? Jadi, kalau hidup kita di tangan Tuhan, maka kita serahkan diri kepada Tuhan, melakukan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas. Berarti gini, kalau Tuhan masih ya, Tuhan mau kita hidup meskipun kena COVID, hidup enggak? Bisa jawab? Hidup. Kalau Tuhan mau kita hidup, itu will of God toh, senternya ke Tuhan toh. Kalau Tuhan mau kita hidup, meskipun kena COVID, hidup enggak? Hidup. Meskipun kena kanker, hidup enggak? Hidup. Meskipun tabrakan sampai hancur, hidup enggak? Hidup. Itu namanya hidup kita di tangan Tuhan. Nah, ini membuat perspektif yang berubah ya. Ini perspektif yang boleh menguatkan kita dalam situasi saat ini. Sehingga kita melihat dengan jelas, kita tahu kalau Dia adalah Tuhan, kita serahkan hidup kepada Tuhan. Lalu penghiburannya apa? Penghiburannya adalah kalau Tuhan bilang, sudah cukup waktunya, sekarang waktunya pulang. Kita santai-santai di rumah lagi minum kopi, enak-enak, bisa pulang nggak? Pulang. Tuhan bilang pulang. Nah, yang penting adalah gini, Tuhan bilang pulang, kita harus pulang. Kalau Tuhan bilang belum pulang, berarti kita ngapain? Nganggur ya. Enak-enak ya, pergi pantai kayak saya punya ini ya. Background ya, pergi pantai santai-santai ya. Jalan-jalan gitu. Tidak. Kerja memberi buah. Hidup menjadi saksi. Terus dengan giat menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi kita bisa mempunyai satu perspektif yang indah, ya. Ada judgment Tuhan. Kita hidup sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, tidak berbuat dosa. Tetapi kita sungguh-sungguh tahu Tuhan mengasihi kita. Dan pada masanya kita serahkan diri kita kepada kehendak Tuhan, baik hidup maupun mati. Kita ada di tangan Tuhan. Ya, firman Tuhan kasih tahu kita, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada. Tidak ada penderitaan, tidak ada. Penderitaan tidak bisa pisahkan kita dengan kasih Allah. Penganiayaan tidak bisa pisahkan kita dengan kasih Allah. Sakit penyakit tidak bisa pisahkan kita dengan kasih Allah. Kematian tidak bisa pisahkan kita dengan kasih Allah. Tidak ada apapun bisa pisahkan dengan kita dengan kasih Allah. Ini penghiburan yang paling puncak, penghiburan paling indah, karena kita punya rest itu ya, kita punya pusat hidup ya, benar-benar di dalam Tuhan. Nah, ini yang saya ingin bagikan ya, melalui kita belajar kitab Mika ini, nabi sejati, nabi palsu, dan juga berita yang di dalamnya judgment,
dan juga apa itu cinta kasih yang dinyatakannya oleh Nabi Mika ya, dalam beritanya. Akhirnya ini menjadi satu diskusi yang saya kira boleh disimpulkan dengan indah sekali. Ya, ini bisa jadi berkat. Saya pun diberkati dengan kesaksian dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita sekarang waktu lihat ya segala sesuatu dalam hidup kita lihat dengan firman Tuhan dengan seimbang, dan pasti kita makin kenal Tuhan, makin mengasihi firman Tuhan, pasti kita makin jadi berkat bagi sesama kita. Nah, hidup kita pasti boleh ada pengharapan yang penuh damai sejahtera. Amin. Nah, sekarang saya masuk di dalam kesimpulan ya. Sekarang saya sharing, kita masuk dalam kesimpulan. Oke, saya sharing ini, saya siapkan sharing. Saya bisa sharing nggak? Kok nggak bisa ya? Tolong Pak Riza. Oke, coba lagi. Oke, thank you Pak. Nah, sekarang saya naik ya. Oke, ini summary ya. Nah, summary di dalam Mika pasal yang ke-7, ini pasal yang terakhir, kita bisa lihat ya, itu dibagi menjadi 2. Ya, ayat 1 sampai 7 itu ratapan Mika terhadap umat Allah. Ini judgment. Perhatikan ya, judgment. Ya, teguran atas dosa. Kemudian 8 sampai 20 itu keyakinan ya atau iman Mika di dalam Tuhan. Ini adalah restoration. Ini adalah pertolongan Tuhan. Perhatikan dua hal ini ya dinyatakan ya kesimpulannya. Kemudian di dalam keyakinan itu ada 3. Ya, yang pertama itu peringatan terhadap orang fasik, orang musuh ya, yang menekan kita, yang melakukan kejahatan berarti kita jangan senang-senang. Tuhan tidak akan tinggal diam. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah sang gembala umat. Tuhan adalah sang penebus umatnya. Nah, perhatikan 2 hal ini. Dalam kendala apapun, kesusahan apapun, kita ingat, lihat Tuhan. Tuhan itu gembala saya. Tuhan itu penebus saya. Kalau Tuhan itu gembala, dia adalah God the sustainer. Sustain, itu kalau kita main musik itu ya, ada sustain. Sustain itu apa? Kalau misalnya kita tekan satu nada, kita mau kasih dia panjang, tekan itu pedalnya. Gitu, musiknya agak panjang. Gitu ya. Nah, itu fungsinya sustainer. Maksudnya apa? Memperpanjang, menjaga, menstabilkan, memelihara. God the sustainer itu Tuhan yang memelihara, menjaga hidup kita. Gembala. Ya. Kemudian penebus, dia redeem, yang menebus kita, mengampuni segala dosa kita, menyelamatkan kita, dan dialah yang akan memulihkan keadaan kita. Nah, ini berita dari Mika yang disamarikan dalam pasal 7. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Summary berikutnya adalah, perhatikan ya, ini berarti yang pertama, penghakiman dan pemulihan. Itu dalam pasal 7 tadi ya, penghakiman dan pemulihan. Nah, bagian pertama, berarti Mika menyatakan bad news itu penghakiman ya, dan good news. Oke ya, good news. Bad news, kalau di dalam kitab Mika, 10 suku utara Israel akan ditangkap Asyur, 2 suku selatan mengalami nasib yang sama di tangan Babel. Gitu ya. Good news-nya ada menubuatkan kelahiran Sang Mesias di Bethlehem dan hadirnya kerajaan Allah yang membawa pemulihan sempurna bagi umatnya dalam pemerintahan Allah dengan kasih dan keadilan. Nah, jadi Mika ini pendapat saya memberikan pendapat saya terhadap Mika ini, saya boleh mengatakan di dalam ini ada foreshadowing ya, nanti di bagian terakhir itu kesimpulan juga. Foreshadowing memberikan bayang-bayang itu Injil Kristus di dalam Perjanjian Lama. Karena dia menubuatkan tentang Sang Mesias ya. Kemudian yang kedua, Mika membandingkan antara pemimpin yang tidak sempurna dan pemimpin yang sempurna. Siapa pemimpin sempurna? Sang Mesias, Allah sendiri. Ya. Kemudian ini memberikan kepada kita satu pengharapan ya, bahwa Tuhan itu pasti akan menghancurkan atau menggantikan pemimpin yang egois dengan pemimpin yang sungguh-sungguh boleh jadi bersih. Dan yang terakhir, Mika ini tadi saya bilang ya, foreshadowing Perjanjian Baru, yaitu menyatakan murka Allah dan Injil. Sehingga di dalam Mika kita bisa lihat ada final condemnation on sin. Artinya apa? Penghakiman terhadap dosa yang final. Karena Allah adalah Allah yang adil dan benar. Dan ada final salvation in Christ. Ini penting ya, bukan cuma penghakiman,
tetapi ada pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang kasih dan setia. Nah, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ini kesimpulan yang saya ingin sharingkan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Ini materi saya selesai. Apakah ada pertanyaan?